Kenapa sih nggak boleh dilakukan proses steril atau kastrasi kalau misalnya kucing kita sedang sakit? Jawabannya itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nabul, apa kabar? Semoga selalu senantiasa dalam keadaan sehat, dan juga semoga selalu senantiasa selalu menabur kebaikan dimanapun dan kapanpun. Jadi, di video kali ini aku membahas tentang steril kucing. Apa aja sih syarat-syarat untuk steril kucing itu, dan apa aja yang perlu kita persiapkan sebelum kita steril kucing kita. So, buat kalian penasaran, tonton video ini sampai habis. Disclaimer, I'm not professional storyteller, jadi kalau misalnya nanti ada bahasa aku yang agak sedikit menjelimet, mohon dimaklumi, oke? Oke, jadi di video ini aku akan bahas satu, yang perlu dilakukan sebelum steril kucing. Yang kedua, syarat apa aja sih untuk steril kucing? Yang ketiga, sedikit tips perawatan pasca steril. Oke, jadi tanpa berlama-lama kita bahas satu persatu. Oke, apa aja sih yang perlu kita lakukan sebelum membawa kucing kita ke klinik untuk steril? Jadi jangan sampai kita udah jauh-jauh datang ke klinik, tiba-tiba datang ke klinik, terus disuruh pulang karena kucing kita belum memenuhi syarat untuk dilakukannya steril. Oke, di sini aku mau menjelaskan yang perlu dipastikan sebelum kalian membawa kucing kalian ke klinik untuk dilakukan steril. Oke, yang pertama, pastikan kucing kamu itu sudah memenuhi syarat untuk steril. Untuk syarat-syaratnya nanti aku akan bahas setelah ini. Oke, terus yang kedua, pastikan kucing kamu itu tidak dalam keadaan sakit. Kenapa sih nggak boleh dilakukan proses steril atau kastrasi kalau misalnya kucing kita sedang sakit? Jawabannya itu adalah karena ketika kucing kalian itu sedang sakit, imun tubuhnya itu lagi lemah. Jadi, dokter tidak menyarankan untuk dilakukannya proses steril atau kastrasi tersebut. Yang ketiga, untuk kucing yang sedang menyusui itu dapat disteril, asalkan anak-anaknya itu sudah berusia 2 bulan atau sudah lepas susu, atau alias sudah bisa ditinggal sama induknya. Begitu. Terus yang keempat, puasakan kucing kalian minimal 6 jam sebelum dilakukannya proses steril. Jadi, selama 6 jam itu, kucing kita tuh nggak boleh makan, nggak boleh minum. Kenapa sih harus puasa? Karena saat diberi bius, kucing itu biasanya akan muntah. Nah, puasa itu bertujuan mencegah supaya kucing tidak tersedak, yang dikhawatirkan dapat membahayakan jiwanya. Well, sebenarnya ini basic prosedur sih, karena sama seperti manusia, kalau misalnya manusia pun mau dilakukannya proses operasi, pasti kan sama dokternya juga disuruh untuk puasa terlebih dahulu, seperti itu. Yang kelima, kucing yang usianya di atas 4 tahun itu wajib pemeriksaan lengkap, cek darah lengkap juga, seperti cek darah CBC atau juga cek darah biokimia. Kalau kalian pengen tahu CBC dan biokimia itu apa aja, penjelasannya ada di bawah. Dan yang terakhir, yang keenam, untuk kucing yang punya riwayat gangguan saluran kemih, itu diwajibkan untuk cek darah, ginjal, dan juga hati. Jadi, jika kucing kalian punya riwayat penyakit tersebut, itu wajib harus dicek terlebih dahulu, karena untuk menentukan apakah kucing kalian dengan riwayat penyakit tersebut memenuhi syarat atau tidak. Seperti itu. Saran aku sih, sebelum memutuskan untuk steril kucing, kalian bisa chat terlebih dahulu klinik yang akan kalian tuju nanti. Kalau biasanya sih di klinik yang biasa aku langganan sih seperti itu. Aku akan cek dulu adminnya, available atau enggak dokternya. Setelah itu nanti dari admin akan suggest atau menyarankan untuk dilakukannya proses-proses yang sudah aku sampaikan tadi sebelum membawa kucing ke klinik untuk di steril, seperti itu. Nah, jika syarat-syarat di atas sudah terpenuhi, maka kita bisa masuk ke segmen syarat-syarat apa aja sih yang perlu kita lakukan atau kita persiapkan untuk steril kucing kita? Oke, yang pertama, kucing itu harus atau berusia minimal 6 bulan. Jadi, jika belum 6 bulan, nggak perlu datang ke klinik, atau kita
memutuskan untuk steril kucing kita, karena pasti akan ditolak sama dokternya. Jadi harus menunggu usia kucing kalian itu minimal 6 bulan dulu ya sobat. Yang kedua, berat badan kucing itu minimal harus 1,8 kg, atau bisa juga untuk yang jantan itu minimal testisnya itu harus sudah bisa teraba atau sudah terlihat dan sudah berbentuk. Jadi jika kucing kalian sudah berusia 6 bulan tetapi beratnya masih di bawah itu, aku sarankan jangan dulu dibawa ke klinik untuk disteril, karena biasanya dokter akan minta kita untuk balik lagi kalau berat badan kucing kalian sudah memenuhi standar untuk dilakukannya proses steril. Yang ketiga, status vaksinasi. Nah, ini juga penting banget nih sobat. Jadi, sebelum dilakukannya proses steril atau kastrasi, pasti akan dicek terlebih dahulu oleh dokter. Baik itu tentang kesehatan maupun riwayat vaksinasi dari si kucing kalian tersebut. Nah, dokter akan lebih menyarankan jika kucing kita itu melakukan vaksinasi lengkap terlebih dahulu sebelum dilakukannya proses steril. Kenapa sih? Karena pada saat proses steril atau kastrasi tersebut, biasanya dokter hewan itu akan membuat luka yang memudahkan virus masuk ke dalam tubuh kucing kalian. Yang ditakutkan jika kucing kalian itu belum pernah mendapatkan vaksinasi atau belum dilakukan proses vaksinasi lengkap, kucing kalian tuh jadi nggak kuat untuk menampung virus-virus tersebut. Belum ada kayak imun tubuhnya tuh belum ada untuk menghadapi virus-virus tersebut, yang mengakibatkan bisa saja setelah dilakukannya proses steril itu kucing kalian itu jadi nggak sadar diri, terus sakit, bahkan mengakibatkan kucing kalian tuh meninggal, seperti itu. Nah, buat kalian yang mau melakukan vaksinasi terlebih dahulu sebelum steril kucing kalian, aku sarankan kasih jeda 2 minggu setelah proses vaksinasi tersebut. Jadi setelah dilakukannya vaksin lengkap kucing kalian, tunggu dulu waktu jeda 2 minggu. Setelah itu kalian bisa bawa kucing kalian ke klinik untuk di steril. Nah, jika kucing kalian sudah memenuhi syarat-syarat di atas, itu berarti kucing kalian sudah ready untuk dilakukannya proses steril. Oke, tadi kan udah dijelasin nih apa aja yang perlu kita persiapkan sebelum melakukan proses steril, dan syarat-syarat apa aja yang perlu kita persiapkan untuk melakukan proses steril anabul kita. Nah, sekarang aku mau kasih sedikit tips perawatan pasca proses steril atau kastrasi tersebut. Yang pertama, jangan mandikan kucing kalian selama 2 minggu. Minimal 2 minggu jangan mandikan kucing kalian setelah proses kastrasi atau steril tersebut. Kalau di klinik langganan aku biasanya sih disaraninnya 2 minggu, tapi aku sih biasanya amannya 1 bulan. Jadi selama 1 bulan setelah pasca steril itu aku biasanya nggak mandiin kucing aku. Kenapa sih nggak boleh dimandikan terlebih dahulu setelah proses kastrasi atau steril tersebut? Jawabannya itu adalah karena agar bekas jahitannya itu mengering terlebih dahulu sobat. Jadi kalau memang kalian tuh mengharuskan kucing kalian harus dimandikan karena mungkin udah bau atau segala macemnya, aku saraninnya sih pakai tisu dulu kali ya. Pakai tisu pet wipe khusus kucing. Nah, biasanya aku pakai yang ini. Jadi untuk bersihin badan kucing sih aku saraninnya memang harus pakai tisu yang memang khusus untuk kucing sobat. Tips yang kedua, gunakan pet collar atau con yang biasa dipakai di leher gini loh sobat. Tujuannya agar kucing tidak bisa menjilat-jilat bagian yang telah dilakukan proses operasi kastrasi tersebut. Karena ditakutkan jika kucing kalian menjilat area tersebut akan mengakibatkan luka pada bekas operasi tersebut akan menjadi terbuka sebelum luka itu mengering. Tips yang ketiga, gunakan underpads atau alas pipis kucing. Biasanya kalau misalnya aku nih baru pulang dari pasca steril itu,
biasanya kan lukanya itu kan masih basah nih. Nah, aku tuh nggak akan biarin kucing aku itu pipis atau pup di pasir, karena kalau dibiarkan itu tuh pasir-pasirnya tuh akan nempel di lukanya, kan lukanya masih basah. Nah, ditakutkan kalau dibiarkan nempel-nempel kayak gitu, takutnya tuh ada virus yang nempel di luka bekas operasinya yang mengakibatkan nanti proses pengeringan lukanya jadi sedikit lama juga sobat. Aku sih lebih saranin setelah proses steril itu kalian lakukan rawat inap terlebih dahulu di klinik setidaknya sampai perban bisa dibuka. Oke, so far itu aja sih hal-hal yang perlu kalian perhatikan atau lakukan sebelum melakukan proses steril kucing, dan juga perawatan apa aja yang diperlukan pasca steril kucing. Jika kalian ada tambahan yang nggak ada di list aku, boleh banget dong share di kolom komentar di bawah, jadi kita bisa diskusi bareng-bareng. So, jadi itu aja video kita kali ini. By the way, syarat-syarat yang tadi aku mention di video itu berdasarkan dari rekomendasi klinik langganan aku. Jadi ini tuh bukan opini pribadi dari aku. Oke, thank you banget buat kalian yang udah mau nonton videonya sampai habis. Jangan lupa like videonya kalau memang video ini bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian. Jika kalian ada saran atau ide-ide untuk video aku selanjutnya, boleh banget share di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku di liam_way, gampang banget. And see you on my next video. Bye!